Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Saya berbicara dengan Kakak siapa ya? Ya, mohon izin perkenalan ya, Bu. Nama saya Santika Gumelar, bisa dipanggil Hansan aja boleh. Oh, Sansan aja. Oke, Kak Sansan. Kak Sansan ini maaf sekarang usianya berapa tahun ya? Usianya 22, Bu. Oh, berarti masih kuliah Ya, atau gimana? ya masih kuliah. Kuliah di salah satu universitas di Bandung. Ya, betul, betul. Oh iya. Eh, Sebelumnya saya juga mau perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya Iklim Astiani. Kebetulan saat ini saya bersama teman-teman kelompok yang lain sedang melaksanakan tugas, Kak. Jadi kita memohon izin untuk meminta Kakak sebagai salah satu narasumber kami tentang, wawasan kebangsaan yang berhubungan dengan isu saat ini yaitu tentang pandemi Covid. Apakah Kakak bersedia? Insya Allah saya bersedia, Bu. Boleh, boleh. Oh iya, terima kasih atas waktunya sebelumnya ya dan maaf mengganggu. Iya, Bu. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, saya akan menanyakan pertanyaan yang pertama, yaitu, apa pendapat Kakak tentang, pandemi Covid yang sedang terjadi saat ini? Ya, kalau menurut saya ya mohon izin menjawab ya, Bu. Iya, Perihal silakan. mengenai tentang pandemi COVID pada saat ini, menurut saya pribadi itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu semenakutkan dulu gitu. Oh, iya. Yang dimana kan biasanya di berita-berita TV nasional ataupun swasta sering diberitakan mengenai COVID dan dampak-dampaknya. Tetapi kalau untuk saat ini, saya kira mengenai berita-berita itu udah mulai ini ya, udah mulai berkurang dan Mhm. lebih banyak berita ke vaksinasi gitu, Oh, yang iya. dilakukan dan sedang digencarkan oleh pemerintah itu sendiri. Nah itu salah satunya. Adapun yang lain itu mengenai pandemi COVID ini, masyarakat sudah mulai apa ya, sudah mulai sedikit demi sedikit mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan kepada sendi-sendi kehidupannya gitu. Misalnya tentang cuci tangan dan memakai masker tidak seacuh dulu gitu. Meskipun ya belum sadar seluruhnya gitu, tapi sedikit demi sedikit lebih membaik. Ya Oh, gitu. mungkin itu ya menurut saya, Bu. Oh, gitu ya. Alhamdulillah ya, berarti memang, sesuai dengan yang sudah pemerintah sampaikan juga bahwa angka Covid saat ini alhamdulillah sudah mulai menurun. Tapi kita juga tidak Hmm, boleh lengah ya, karena ya memang betul. takutnya ada gelombang ketiga, kemarin aja udah turun, tiba-tiba naik lagi. Mudah-mudahan sih Ya, segera berakhir ya, Pak, ya. Kemudian ya, amin. kita ke pertanyaan berikutnya, kapan Kakak mulai merasakan dampak pandemi ini gitu? Boleh diceritakan? Jadi misalnya nih Kakak sebagai mahasiswa dulu tuh kan kalau ke kampus ya tinggal ke kampus aja, nggak usah pakai masker, bisa ketemu teman kapan Oh ya, aja, mau konsul atau apa gampang gitu ya. Kakak mulai ya. merasakan perbedaannya dari kapan? Apakah sejak dari awal atau seperti apa gitu ya? Oh ya. Ya Bu, kalau menurut saya itu dampak daripada pandemi COVID itu tidak pas awal-awal rame ya di Indonesia, tetapi pas ketika adanya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah harus jaga jarak dan sebagainya gitu. Dan juga Betul, mhm. seperti pembelajaran offline itu dirubah ke online itu mungkin saya sebagai mahasiswa merasakan beberapa dampak akibat daripada pandemi COVID-19 ini gitu. Yang Oke. dimana yang tadinya kan offline ya, kuliah offline, terus belajar offline, begitupun sekolah-sekolah gitu kan. Sekarang menjadi online semua gitu untuk menghindari perluasan dan Penyebaran, penyebaran mhm. COVID itu sendiri. Iya ya. Berarti semenjak ada, kebijakan PPKM lah ya kurang lebihnya seperti itu. Ya, ya kalau dulu mah Bu PSBB dulu. Oh iya PSBB dulu ya baru PPKM, iya Ya, betul. ya. Baiklah kita ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Kakak siapa yang paling berperan penting dalam penanggulangan pandemi ini? Sebetulnya yang paling berperan penting itu enggak hanya satu pihak, Bu, tetapi kedua belah pihak yaitu pihak pemerintah dan juga pihak masyarakat itu sendiri. Nah, yang dimana pemerintah dan masyarakat ini harus menjadi satu kolaborasi atau sinkron gitu antara regulasi dan juga penerapannya di masyarakat. Yang dimana ketika adanya suatu permasalahan, baik itu pandemi COVID ataupun masalah perihal-perihal yang lain kan tetap harus harus berkesinambungan antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, yang dimana ketika misalkan pemerintah mengeluarkan suatu regulasi ataupun kebijakan untuk dengan tujuan mengurangi penyebaran pandemi COVID-19 ini,
tentunya harus juga direalisasikan atau diaplikasikan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, meskipun ya misalnya dalam pengeluaran regulasi ataupun penerapan kebijakan itu eh, belum sepenuhnya tepat gitu bagi masyarakat, tetapi saya yakin untuk kedepannya antara pemerintah dan masyarakat ini akan menjadi suatu obat yang paling ampuh Mhm. jika pemerintah dan masyarakat saling bahu membahu gitu untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Yang dimana kan regulasi ini juga untuk kebaikan bersama gitu, untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan pemerintahan. Dan pandemi COVID ini juga bagi saya sangat berpengaruh juga dalam sendi-sendi kehidupan. Mungkin Mhm. seperti itu, Bu. Oh iya, jadi kalau bisa saya simpulkan berarti memang tidak ada yang boleh merasa lebih penting ataupun Nah, merasa betul. tidak penting, tapi semua warga Ya, negara itu, betul. siapapun dia, apapun profesinya, apapun berapapun usianya, semuanya penting ya untuk sama-sama, Ya, betul, Bu. menanggulangi Covid ini. Jadi Ya, betul. intinya harus gotong royong ya. Mhm. Nah, betul sekali, Bu. Nah, berikutnya kita ke pertanyaan, eee, apa sih menurut Kakak hal yang, membuat pandemi ini mengakibatkan kesulitan di berbagai sektor gitu? Karena kan memang pandemi ini nggak cuma menyulitkan tadi kayak dari pendidikan, tapi juga Ya. ekonomi dan lain-lain gitu. Kenapa gitu bisa sampai seperti ini? Oh, faktornya Bu ya yang menyebabkan kesulitannya mengatasi pandemi COVID ini ya itu? Iya, jadi sulit, semuanya Ya. tuh sulit gitu ya intinya. Oh, ya. Kalau secara global, secara umum, kalau boleh saya mohon izin berpendapat ya Bu, mengenai Silahkan. kesulitannya yang pertama itu, eee, kan ini berkaitan dengan negara bahkan dunia ya Bu ya, Mhm, bahkan dunia, Yang pertama itu luas wilayah negara Bu. Nah, luas wilayah negara, nah yang di mana semakin luas wilayah negaranya juga harus membutuhkan tenaga ekstra gitu untuk mengatasi, eee, begitupun, berbeda gitu dengan wilayah negara yang, tidak terlalu luas. Nah, seperti itu. Itu faktor yang pertama, luas wilayah. Yang kedua, kalau bagi saya itu adalah, faktor pendidikan. mmm, Nah, karena, tentunya kan, pemerintah itu mengeluarkan regulasi atau memberikan informasi kepada masyarakat itu, dapat dikatakan, eee, apa ya, sudah melewati analisa terlebih dahulu. Nah, mengapa saya berkata, pendidikan merupakan salah satu faktor, bisa jadi hambatan gitu, karena, pendidikan, bukan seseorang, maksudnya masyarakat Indonesia itu belum merata. Nah, yang di mana, jika seseorang memiliki ilmu dari pendidikan itu tersebut, nah, maka ia pun akan menganalisis lebih lanjut gitu mengenai informasi ini. Kan terkadang, ketika seseorang kurang ilmu pengetahuan dan wawasan lah gitu ya, Bu. Nah, untuk menerima informasi COVID ini, eee, di te tidak melalui proses terlebih dahulu, apa, pe 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 apa ya, ditelan bulat-bulat pemikiran. gitu ya? Nah gitu, sehingga Gampang kemakan sehingga hoaks gitu ya? Nah, gitu, apalagi kalau munculnya informasi yang hoax gitu. Terkadang kan masyarakat nggak percaya COVID nggak bahaya dan sebagainya, itu kan awal-awal seperti itu gitu. Tetapi, Iya, ya ketika ia telah melihat secara langsung, misalkan ada tetangganya ataupun semakin meluasnya pandemi COVID-19 ini, nah ia baru mempercayai. Nah, seperti mhm, itu, karena faktor pendidikan. mhm. Ya, kalau boleh Bu, satu lagi, Silakan. yang ketiga ya, yang ketiga itu faktor ekonomi Bu. Mhm, Nah nah, yang di mana kan ya paling banyak ya informasi yang kita dapatkan apalagi di media massa gitu, baik itu televisi dan juga media internet, dalam penerapan Covid ini kan dilakukannya jaga jarak ya, Bu. Masyarakat, mhm, diinformasikan jangan sering keluar rumah dan sebagainya. Namun kan ya begitu juga ekonomi yang ada mhm, gitu, ekonomi yang di masyarakat itu belum dapat dikatakan terlalu cukup dan juga, mata pencaharian yang harus keluar rumah sehingga ya bagaimanapun terpaksa masyarakat harus keluar rumah. Nah itu menjadi salah satu faktor, bagaimana, sulitnya, untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. mhm, ya. Ya, mungkin Jadi seperti itu. semuanya memang saling berkesinambungan ya gitu istilahnya. Ya Kemudian betul, Bu. kita ke pertanyaan selanjutnya, eee,
tadi sih udah dibahas ya sedikitnya tentang di mana sebelumnya Kakak biasa beraktivitas gitu, mungkin setiap hari Ya, biasanya betul. ke apa, ke kampus. Sekarang jadi pembelajarannya berarti semuanya dilakukan di mana? Di rumah atau gimana? Atau kadang Ya, kali-kali ke kampus gitu atau gimana? oh Ada yang iya. berubah nggak? Ya, di rumah karena memang sepenuhnya saat ini juga kampus ditutup gitu. Saat Oh, PPKM ditutup jadi gitu. nggak boleh ke sana sama sekali ya gitu ya? Ya, tidak boleh ke sana sama sekali gitu kalau mahasiswa. Hmm, mungkin nanti setelah ada kebijakan baru, PPKM terus turun level, nanti bisa kembali ke apa namanya, ke kampus lagi gitu ya. Ya, mudah-mudahan. Mhm. Lalu, pertanyaan yang terakhir, nggak deh ada 2 lagi. Oh iya, iya. Bagaimana cara Kakak dalam menyikapi kesulitan khususnya yang Kakak hadapi sendiri dan orang-orang sekitar gitu? Apa yang dilakukan? Ya, kalau misalkan yang saya lakukan ya berhubung saya mahasiswa gitu ya, Mhm, belum apa ya, belum merasakan bagaimana rasanya bekerja gitu heeh. mungkin ya. Ya ini Mas sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswa ya kesulitan-kesulitan yang dihadapi bagi saya sendiri ya sebetulnya cukup mudah gitu sebetulnya cukup mudah. Ya tinggal menghilangkan ego dalam diri gitu, misalkan mengikuti yang 5M itu, patuh 5M, mencuci Mhm, tangan, menutup mulut gitu. Dan mhm. rajin mandi dan sebagainya itu cukup mudah gitu, cuman dikatakan sulit karena memang, ego manusia itu berbeda-beda ya, Bu, ya, Iya ada gitu ya. yang ya mungkin bagi saya seperti itu gitu, sebelum ke orang lain ya menjaga dulu diri sendiri sehingga orang lain bisa ikut terjaga, nah seperti itu. Iya betul Ya betul. mungkin kalau kalau saya pribadi ke orang lain sekitar mungkin saya lebih mengingatkan ke rajin-rajin cuci tangan gitu, Mhm, makan karena makanan ya memang. bergizi ya. Nah, itu betul makan makanan bergizi, Bu. Banyak minum, paling, tidur cukup. Kalau menyuruh memakai masker itu kadang-kadang suka nyuruh juga gitu, tapi kan nggak semuanya suka beli masker, mending beli jajan gitu katanya. Masker habis dibuang, makanan masuk ke perut ya. Ya, betul. Iya jadi, mungkin memang, eee, pada sebagian orang yang tidak kesulitan, tidak terlalu sulit gitu istilahnya untuk Kakak itu alhamdulillah gitu ya. Cuman mungkin kita juga harus sedikit melihat ke pelosok sana gitu, bagaimana adik-adik kita, bukan mahasiswa, bahkan adik-adik anak Ya, sekolah dasar atau SMP yang di pelosok sana, yang bahkan untuk sinyal pun mungkin mereka sulit dapat, jangankan sinyal HP betul. pun mereka tidak punya gitu ya. Mungkin yang Iya, betul. jadi, untuk kita yang mungkin, tinggalnya masih di sekitaran kota, kabupaten, dan sekitarnya yang nggak terlalu terpencil, ya masih alhamdulillah gitu. Cuman memang mungkin akan terasa lebih berat seperti tadi yang punya pekerjaan harus keluar rumah dan dia adalah satu-satunya tulang punggung, begitupun saudara-saudara kita yang ada di pelosok sana gitu. Jadi mungkin untuk penutupnya bagaimana harapan Kakak untuk bangsa kita Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengenai keadaan sekarang ini? Ya, Silahkan. ya mau izin menjawab, Bu, kalau harapan saya, ya yang paling utama itu semoga pandemi ini cepat cepat, hilang ya, cepat beres gitu, dan juga semoga negara Indonesia ini cepat pulih kembali seperti biasanya gitu. Mhm, Dan juga harapan saya semoga ketika ada permasalahan seperti ini masyarakat menjadi lebih bersatu lagi gitu, masyarakat lebih menghargai satu sama lain lagi. Nah mungkin seperti itu, Bu, sebetulnya masih banyak sih cuman ya itu paling penting lah menurut saya. iya ya. Baiklah kalau begitu, terima kasih atas waktunya ya Kak Sansan. Mudah-mudahan kita Iya, bisa bertemu secara langsung di lain waktu. Sehat selalu untuk Kakak dan keluarga semua di rumah. Sukses juga buat kuliahnya, semoga cepat lulus juga. amin Eee, amin. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Alia Puspawijaya, peserta Latsar CPNS 2019 Pemerintah Kota Bandung. Sebelumnya, di sini saya akan mewawancarai narasumber dari salah satu dokter Puskesmas Sukawarna. Mungkin bisa untuk memperkenalkan diri dulu, Dok. Baik, terima kasih Bidan Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dr. Ina Apreni. Saya dokter umum di UPT Puskesmas Sukawarna, Kota Bandung. Oke, alhamdulillah. Hari ini telah bergabung dengan saya yaitu Dr. Rina. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya utarakan terkait dengan kondisi Indonesia saat ini.
Bagaimana dok pendapat dokter mengenai keadaan Indonesia pada saat hari ini? Seperti yang sudah banyak kita ketahui ya, orang lain ketahui, saat ini kita sedang mengalami pandemi dari COVID atau coronavirus disease COVID-19. Dan yang para ilmuwan sekarang bilangnya bukan pandemi lagi, tapi hiperendemi, yaitu pandemi yang sudah berkepanjang. Oh, Seperti itu. oke, baik. Betul ya. Kemudian apakah ada dampak yang dokter rasakan selama pandemi ini? Dampak kerjaan, Betul, di Sangat. pekerjaan salah satunya. iya sangat berdampak sekali ya. Pertama, kita kan sebagai nakes, kerjaan kita kan untuk ngobatin ya, kita supaya orang sakit itu jadi sehat dan orang sehat tidak menjadi sakit dan semakin sehat gitu ya. Jadi sangat berdampak banget, terutama, dan ini kan penyakit baru ya, ke kitanya pun kita harus terus mengupdate ilmu gitu, ilmu tentang penyakit ini. Ilmu seperti itu. Bagaimana dengan di daerah lingkungan kehidupan sehari-hari dokter? Sama ya, sangat berpengaruh. Kita hidup di kita sebut sekarang new normal ya, bukan normal lagi. Jadi kita terbatas, mau keluar terbatas, kita disarankan untuk di rumah saja, keluar pun harus memakai masker, terutama kepada anak-anak ya, kita harus membiasakan untuk cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Sangat ada banyak perubahan ya dari perubahan, sebelum ya. dan sesudah pandemi. Siap. Oke, kemudian pemerintah pada saat ini untuk menangani pandemi ini menerapkan protokol kesehatan. Betul. Menurut dokter bagaimana penerapan protokol kesehatan di Indonesia ini? Sebetulnya untuk protokol kesehatan sudah banyak tagline-nya ya, dan itu bagus gitu, 5M. Kemudian sekarang ditambah dengan melakukan imunisasi 6M. Orang-orang jadi ingat gitu ya dengan tagline itu. Cuma untuk penerapannya memang kalau menurut saya sih kurang ada. Selamat sore, perkenalkan nama saya Rina Elisa, peserta Latsar CPNS gelombang 9 Pemerintah Kota Bandung. Kali ini saya telah bersama narasumber kita. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai pandemi COVID-19. Oke, selamat sore Pak. Sore, Boleh perkenalkan dengan Bapak siapa? Bapak Jerry. Oke, Pak Jerry ya Pak ya. Pak, kita mau sedikit ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Boleh. Seperti yang kita ketahui nih Pak, Indonesia saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 ya Pak ya. Ya, Nah, apa Bapak sudah mengetahui apa itu virus COVID yang sedang melanda Indonesia? virus COVID yang sangat mematikan dibawa oleh udara atau angin. Iya benar Pak, jadi virus itu menular lewat udara ya Pak ya. Ya, Nah, selama pandemi ini mengganggu aktivitas Bapak nggak sih? Berdampak bagi kehidupan Bapak nggak sih? Bisa diceritakan? ya dampak sekali untuk aktivitas kita sehari-hari sebagai pekerja harian gitu. Iya ya, jadi benar-benar berdampak bagi segi pendapatan juga ya Pak Iya, ya. dampak sekali. Iya. Nah selanjutnya nih Pak, kan selama masa pandemi ini pemerintah mengeluarkan kebijakan ya Pak ya Ya, tentang protokol kesehatan nih. Apa Bapak tahu protokol kesehatan apa saja? protokol kesehatan itu satu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauh dari kerumunan dan mengurangi mobilisasi. Iya benar Pak ya, jadi ada 5M ya Pak ya yang Iya. harus kita taatin. Menurut Bapak penting nggak sih kita mentaati protokol kesehatan itu? Penting sekali protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk kesehatan kita sendiri. Iya benar. Nah terakhir nih Pak, harapan Bapak nih terhadap pandemi atau terhadap kebijakan pemerintah bisa disebutkan? Menurut dari kita, kalau itu segera berakhir lah Iya. virus corona atau COVID-19 dari negara kita ini, biar kita bebas dari virus yang mematikan ini. Iya, baik Pak. Mungkin sekian Pak, terima kasih ya untuk bincang-bincangnya hari ini ya Pak ya. Ya, Uh, nah jadi tidak hanya harapan dari Pak Jerry, tetapi dari harapan kita semua, kita berharap agar pandemi ini segera berakhir dan jangan lupa kita menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk bela negara kita. Terima kasih. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Berwawasan kebangsaan dan melakukan upaya bela negara tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, politikus, TNI, dan Polri saja, melainkan dari semua lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang profesi dan pendidikan, serta lingkungan maupun usia, tidak menyurutkan upaya mereka dalam mengimplementasikan wawasan kebangsaan dan bela negara dalam menghadapi pandemi COVID-19. Seperti wawancara yang sudah dilakukan bersama narasumber yaitu Santika Gumelar, yang beliau adalah seorang mahasiswa atau pelajar di salah satu universitas di Kota Bandung, usianya kurang lebih 19 tahun, bahwa beliau sudah bisa mengimplementasikan nilai bela negaranya sesuai dengan posisi dan perannya, yaitu menjadi mahasiswa, yaitu dengan cara belajar atau mengikuti perkuliahan secara sungguh-sungguh meskipun dalam keterbatasan pandemi seperti ini. Tapi meskipun saat pandemi seperti ini dan hanya belajar atau berdiam di rumah saja, beliau tetap mengimplementasikan protokol kesehatan 5M, tetap beribadah dengan taat, tetap berolahraga ringan dan makan makanan bergizi sehingga sehat jiwa dan raganya. Kemudian beliau juga menyadari bahwa semua warga negara Indonesia berkontribusi langsung untuk mengakhiri pandemi ini, sehingga beliau tidak keluar rumah kecuali hanya untuk melakukan kegiatan yang tidak bisa ditunda, contohnya vaksinasi. Kemudian harapannya adalah kita semua harus bergotong royong bersama-sama menahan ego diri dan tetap meningkatkan kualitas diri dengan seperti tadi yang saya ucapkan, menjaga kebersihan di lingkungan rumah, tetap menjaga diri supaya tetap sehat, agar pandemi yang kita alami saat ini segera berakhir. Maka jadilah putra-putri terbaik bangsa dalam perjuangan memerangi pandemi saat ini sesuai dengan posisi dan peran kita masing-masing. Menurut salah satu narasumber kami yang berprofesi sebagai seorang dokter di suatu fasilitas kesehatan, beliau paham betul bahwa Indonesia sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Bahkan pandemi ini terjadi sudah cukup lama yang berdampak pada kehidupan sehari-hari, apalagi pekerjaan yang dilakukannya. Pandemi ini tentunya menjadi ancaman untuk Indonesia karena telah berdampak pada berbagai sektor kehidupan. Namun, kita tidak bisa hanya berdiam diri dan menunggu pandemi ini berakhir tanpa adanya usaha. Dokter ini telah berupaya untuk bisa menyembuhkan orang yang sakit, memakai APD, dan mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan menggunakan masker dan melakukan vaksinasi juga protokol kesehatan lainnya. Secara tidak langsung, ini adalah bentuk dari bela negara. Bela negara tidak selalu dengan mengangkat senjata, namun bela negara yaitu menjalankan tugas dengan amanah. Apa yang dilakukan oleh dokter ini atas dasar keikhlasan, menolong sesama, bahkan mengorbankan dirinya untuk bekerja lebih ekstra untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi bangsa. Berkontribusi untuk menangani pandemi, berupaya agar pandemi ini segera selesai, dan keadaan Indonesia akan semakin membaik. Seperti wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Jerry, selaku bagian dari masyarakat Indonesia dengan pekerjaan sebagai buruh harian lepas, wawasan kebangsaan yang beliau lakukan yaitu dengan tetap mengikuti perkembangan yang terjadi di Indonesia, baik melalui media televisi maupun media sosial. Dan juga beliau telah mengikuti anjuran dari pemerintah terkait penerapan PPKM maupun protokol kesehatan juga merupakan bentuk dari bela negara. Pemaknaan wawasan kebangsaan dan bela negara tidak hanya sebatas mengetahui arti dan pengertiannya saja. Yang lebih penting dari semua itu adalah implementasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Jika masih ada NKRI di hatimu, mari kita bela negara ini.